Yo satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat ketemu kembali dengan kelompok Tani Sejahtera yang diabadikan di channel Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami akan mencoba mengulas tentunya yang berkaitan dengan program kami, yaitu berintegrasi dari penggunaan pupuk anorganik ke pupuk organik. Untuk itu tidak kalah pentingnya yang sesuai dengan apa yang berkaitan dengan tujuan kami, khususnya channel Among Tani Pantura mengajak rekan-rekan kadang tani kelompok Tani Sejahtera. Tidak kalah pentingnya bahwasanya di samping apa yang telah kita utarakan panjang lebar setiap pertemuan, sekedar membicarakan atau menginformasikan atau membahas berbagai pokok permasalahan yang kita jumpai. Dalam kesempatan ini saya sendiri akan mencoba mengulas pentingnya pengetahuan dalam menjaga kelestarian atau mengolah, menjaga, memperbaiki lahan, khususnya lahan pertanian secara khusus dan secara umum. Lahan atau sebidang tanah diolah, dijaga sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kegunaannya, plus perawatan dan lain sebagainya, yang dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tersebut. Nah, di sini yang lebih ngetrennya adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hal tanah, yaitu konservasi tanah. Bahasa kerennya konservasi tanah. Yang mudah-mudahan yang sekian puluh tahun jarang saya membicarakan, mudah-mudahan tidak terlalu banyak melenceng atau tidak terlalu banyak memberi informasi yang salah. Ya, kalau misalnya ada sedikit kekeliruan mungkin bisa dikoreksi lewat komen-komen kadang tani yang lain, untuk sebagai perbendaharaan khususnya saya sendiri. Nah, di sini ilmu konservasi tanah yang kita dijumpai di sini sebenarnya jenis tanah ya, dalam dunia ilmu konservasi tanah itu ada meliputi jenis beberapa tanah yang ada di muka bumi ini. Nah, cuma kalau diterangkan satu persatu dari seluruh jenis tanah mungkin tidak ada habisnya. Cuma yang kita hadapi aja di sini jenis tanah apa yang ada di sekitar sini
Mungkin ada komen-komen yang lain, jenis yang lain mungkin bisa menyusul. Cuma yang di sini saya kasih informasikan setelah tanah-tanah yang karena di daerah pesisir dan di bawah sepanjang aliran sungai ya dikatakan besar, tidak terlalu besar dibandingkan sungai-sungai kayak di Jawa Tengah misalnya Bengawan Solo, atau di luar Jawa sana ada Kapuas, ada Mahakam, ada apalagi banyak. Cuma di sini alhamdulillah di daerah kami di bawah aliran sungai Pamali Comal. Jadi bendungannya juga bendungan Sungai Comal yang terletak di Desa Sukowati, Kecamatan Ampel Gading. Nah, kebanyakan di sini jenis tanahnya adalah karena tanah di bawah aliran sungai yang tujuannya untuk pengairan, ya mungkin awal mulanya mungkin dari proses-proses yang sepanjang tahun atau bahkan jutaan ribu tahun yang lalu. Cuma yang saya amati tanah di sini jenisnya dikatakan aluvial ya, karena di bawah aliran sungai Pamali Comal, dikatakan jenis pot solid merah kuning yang terkenal, yang ngetren itu warnanya merah ke arah kuning-kuningan, yang tidak kalah ngetrennya yang biasa disebut-sebut orang namanya PMK, pot solid merah kuning. Nah, tanah tersebut subur dan cocok untuk pertanian, khususnya tanaman palawija dan tanaman pangan. Nah, aluvial ini dalam pengertian menurut teori yang saya pelajari dulu adalah tanah hasil letusan Gunung Merapi yang di bawah air melalui air hujan yang masuk ke sungai dengan membawa larutan, terutama di musim penghujan biasanya air itu warnanya coklat kayak kopi mix, jadi coklat ke putih-putihan, itu berarti membawa hasil lapisan atas yang tadinya hasil letusan. Kalau dipelajari itu biasanya hasil dari letusan Gunung Merapi yang disebut tanah vulkanik, debu vulkanik macam-macam, karena struktur dan teksturnya tidak begitu lengket, kena hujan terbawa oleh arus. Ini sekedar sejarah. Nah, karena dibendung untuk mengairi sawah, akhirnya masuklah ke irigasi pengairan sawah. Nah, secara otomatis sawah tersebut di samping ada sisa pelapukan jerami macam-macam, hasil sisa produksi tanaman pangan baik palawija maupun hortikultura, itu tidak luput dari air yang membawa kikisan-kikisan tanah dari debu vulkanik tersebut, sehingga sini kebanyakan jenisnya aluvial, tidak ada jenis yang lain yang terkenalnya sekarang menjadi proses alam untuk menjadi terkenalnya pot solid merah kuning, karena
warnanya merah agak kening-kening, ya memang ada yang hitam, ada yang agak. Jadi di daerah kami itu bukan tanah kapur, bukan tanah berpasir. Mungkin daerah pesisir, ya daerah pinggiran laut itu tanah berpasir yang tidak ada lapisan agregat banyak. Nah, kalau diproses secara campur tangan manusia, itu lain lagi ceritanya, menjadi pupuk organik. Ya, kalau secara alami dengan pembusukan, dengan proses mikrobia atau zat-zat ternik yang ada di tanah, baik cacing apa yang jelas banyak sekali, itu akan menjadi pembusukan, menjadi humus, sehingga menjadi unsur hara yang tersedia tanpa beli, murah. Cuma memang agak ribet karena harus disebar rata di seluruh lahan pertanian. Luasan berapa hasil tanaman tadi, usahakan jangan dibakar. Itu langkah pertama. Nah, dengan adanya ilmu konservasi tanah tersebut akan menjaga unsur hara yang ada terkandung di dalamnya. Nah, nanti kaitannya dengan kebutuhan air macam-macam bisa dibahas yang lain. Ini khusus membahas tanah atau konservasi tanah. Ya. Kalau pemupukan berlebihan memakai pupuk anorganik atau racun yang tidak diproses atau tidak dimanfaatkan oleh tanaman, yang jelas nanti akan menimbulkan istilahnya bahasa kerennya itu salinisasi. Bahasa keren itu salinisasi, atau terkumpulnya unsur garam dan racun itu di dalam tanah. Jadi menjadi residu. Tapi prosesnya namanya salinisasi. Nah, residu itu berarti pengumpulan dari sedikit, ada pepatah sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu akan menjadi kerusakan tanah. Nah, dengan tanpa mengimbangi tersebut atau menjaga tanah, kita tidak usah menyinggung yang di bagian atas dulu, kita menyinggung di bagian pesisir yang tidak ada istilah erosi, walaupun erosi ada tapi kecil karena lahan kita rata-rata rata, tidak ada berbentuk bukit atau gunung. Jadi kalau istilah erosi, pengikisan itu jarang terjadi. Nah, cuma di sini kaitannya dengan menjaga kondisi tanah tersebut tidak akan lepas dari ketersediaannya air. Ya, nanti bisa dibahas yang khusus air. Cuma di sini memang harus disinggung karena kaitannya dengan kondisi pengolahan lahan yang tepat, sempurna, yang jelas air pun di dalam nanti di tanaman tidak akan jenuh, yang mengakibatkan tanaman itu nanti keracunan akibat dari mungkin limbah, walaupun kayak sabun, kayak macam sekarang tidak bisa dihindari. Sampah kita tidak share juga isinya pampers, pembalut wanita macam-macam. Itu jelas ada unsur kimianya. Lama-lama juga kalau kita tidak mengimbangi dengan konservasi tanah tadi, akan menggerus mikrobia tanah yang akan menghasilkan unsur hara dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman.
Untuk itu mari kita sama-sama menanggulangi sampah plastik macam-macam untuk kelestarian lingkungan hidup, kesuburan tanah kita, biar ke depannya menjadi tahan, dalam arti bisa ditanami sepanjang masa untuk anak cucu kita. Nah, berikutnya tidak luput juga cara pengolahan lahan. Tanah yang diolah secara sembrono, katakanlah tidak menjaga kelestarian jasa teknik, misalnya sembrono gini, habis panen jerami dibakar, sisa-sisa tanaman hasil produksi tadi tidak dikembalikan ke lahan misalnya. Boleh percaya boleh tidak, jerami kalau dibakar abunya itu tidak akan menyatu dengan tanah. Boleh buktikan. Setelah musim kemarau, kalau di daerah sini itu tanahnya pecah, yang tadinya di daerah jerami yang dibakar tadi coba dibongkar, itu nanti akan memisah, jadi tidak akan menyatu atau menyampur menjadi satu campuran. Lain halnya abu dari kayu, dari rumput, dari yang lain itu akan membaur, menyatu. Tapi kalau padi enggak bisa. Makanya usahakan jangan dibakar. Kalau di daerah di sana bagian timur tengah, bagian selatan itu ada yang enggak punya ternak, biasanya dikumpulkan, digundukan biar enggak untuk sarang tikus biasanya dikasih karbit atau kamper biar bau. Jadi di situ enggak bersarang tikus. Jadi setelah busuk disebar rata, biasanya musim habis ini musim kemarau itu disebar rata, diolah. Itu ada yang telaten seperti itu. Tapi kalau yang paling banyak biasanya diambil dibawa pulang untuk makan ternak. Nah, ternaknya tadi hasil kotorannya dikembalikan lagi ke sawah. Tapi kalau di sini tidak ada, kecuali saya sendiri. Itu saya ternak kambing, sapi, kotorannya di rumah bersih. Tidak ada ibaratnya satupun yang tertinggal, karena setiap saya sapu, saya kumpulkan, saya angkut ke sawah lagi. Jadi kalau misalnya di rumah kekurangan kotoran ternak, biasanya saya beli petroganik. Karena saya 12 tahun di kampung menjadi petani lagi, saya olah seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman sudah mulai ada tertarik sana sini, sudah mencoba walaupun semi, tapi insya Allah nanti kedepannya akan semakin tambah. Untuk itu kami diajak teman juga untuk bergerilya memberikan informasi yang saya alami selama ini untuk ditularkan kepada teman-teman sekalian. Jadi saya juga istilahnya tidak 100% lepas dari teori. Saya juga sering banyak mencari informasi, kemudian saya pakai dan ada hasilnya saya sampaikan. Seperti ini, ilmu konservasi juga sudah berapa puluh tahun, 20 sekian tahun, hampir 25 kalau tidak salah, 22 tahun atau 23 tahun yang lalu. Nah, andai kata ada mungkin penyampaian yang kurang pas
atau ada mungkin tidak kecocokan, tapi yang jelas insya Allah tidak salah. Jadi saya cuma menjelaskan apa yang tanah di sini. Mungkin kalau yang lain-lain mungkin bisa komen, karena di lain kayak di Pulau Jawa itu menyebar hampir seluruh Pulau Jawa atau Indonesia. Itu ketebalan yang namanya pot sulit merah kuning itu sampai 2 meter dari permukaan. Nah kalau yang lain-lain ada apa itu tanah vulkanik, tanah latosol, landosol, brumosol, argosol, regosol, itu banyak sekali, sampai tanah laterit, tanah pasir, tanah kapur. Itu nanti mungkin kalau ada komen atau kita bisa membantu menjelaskan tanah-tanah tersebut, karena kita pada umumnya di sebaran seluruh Indonesia itu pot sulit merah kuning, terutama di daerah gunung-gunung berapi. Nah kalau untuk tanah gambut macam-macam biasanya itu di luar Pulau Jawa, terutama di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, itu lahan gambut masih ribuan hektar. Jadi dulu kalau tidak salah tahun 80 sampai 90 kan tidak salah, itu ada proyek zamannya Pak Presiden Soeharto 97 atau 9 berapa itu, sebelum tahun 2000, sebelum Pak Harto lengser, itu ada program jutaan lahan gambut. Nah karena Pak Harto waktu itu lengser, akhirnya tidak tahu sekarang kabar selanjutnya berlanjut atau tidak. Dulu juga ada istilahnya program ekstensifikasi lahan, perluasan dengan cara transmigrasi macam-macam, itu memang bagus. Program waktu itu juga swasembada pangan tercapai, pemerataan penduduk juga tercapai. Nah, cuma yaitu kesininya kurang paham, kurang apa yang saya juga tidak tahu. Petani juga sekarang ya memang saya bersyukur setiap tahun ada guru pagi IR macam-macam. Kalau khususnya di Pulau Jawa tidak ada yang nyeleneh dan ada yang tidak ada yang terlalu apa ya, lain halnya di luar sana ada varietas-varietas baru yang saya lihat juga perkembangannya pesat. Kalau di sini petaninya ya petani kurang kreatif, ada ya seadanya, ya apa yang benih dikasih pemerintah seperti IR International Rice sekian, terus zaman Pak dulu mencoba peta baru. Terima kasih. Kita lanjut lagi, tapi break sebentar. Apa yang kita tadi utarakan, kita tarik kesimpulan bahwasannya wawasan atau pengetahuan ilmu konservasi tanah yaitu menempatkan bidang tanah pada penggunaannya atau fungsinya yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut, dan memperlakukan tanah tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, karena kita hidup
di daerah hukum tentunya harus memenuhi syarat dan kriterianya sebagai lahan sebagai untuk apakah yang kita olah, lahan apalagi lahan produktif. Jadi kita benar-benar mempergunakannya lahan tersebut. Syarat-syarat apa yang diperlukan agar tidak akan terjadi kerusakan tanah. Jadi kesimpulan lebih sempit lagi, konservasi tanah adalah ilmu memanfaatkan lahan untuk dipergunakan seperlunya dan disertai dengan penjagaan lahan tersebut untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya, baik itu di dunia, khususnya kita membicarakan di dunia pertanian, baik tanaman perkebunan bisa semusim, kayak tebu, kayak tahunan bisa kelapa, kopi, macam-macam, atau yang musiman tapi menahun itu bisa pisang dan lain sebagainya. Nah, kalau di daerah kita, di daerah Pantura, khususnya kelompok Tani Sejahtera, kita dipergunakan untuk lahan pertanian, khususnya tanaman pangan. Itu mayoritas. Nah, tanaman pangan ini kebanyakan tanaman padi. Kalau jagung tidak begitu banyak. Kalau sayuran, hortikultura juga, itu mungkin petani-petani tertentu yang senang bidang sayur mayur. Kalau saya sendiri juga senang tanaman padi, karena lahannya juga tidak begitu luas, kita susah membagi-baginya, dan kita kepingin untuk ini itu. Nah, dalam penjagaan atau merawat tanah, melestarikan lahan, kita juga tidak kalah pentingnya memberi unsur tambahan, baik itu secara kalau istilahnya untuk unsur tambahan unsur hara yang diperlukan untuk tanaman, baik itu berupa yang buatan pabrik anorganik atau pupuk organik, baik itu buatan pabrik juga atau rumahan. Yang penting tujuan dari keseluruhan itu untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Jadi konservasi di dunia pertanian itu sangat penting, karena sekarang ada istilah hidroponik atau akuatik, atau model apa yang media tanamnya itu selain tanah. Boleh-boleh saja, tapi mayoritas kita masih membutuhkan tanah. Oke, mungkin di daerah yang tandus silahkan, tapi jelas biayanya tinggi, karena diperlukan ini itu. Kalau tanah kan enak, nggak usah di tanah itu memang ada di bumi, kita menanam di tanah, semuanya biayanya akan lebih murah dibanding dengan hidroponik. Apa itu terlalu menuntut biaya yang tinggi. Mungkin daerah yang tandus
daerah kapur, berbukit kapur atau pasir itu kan masih berbentuk tanah, cuma memang ya, saya kembali lagi katakan bahwasanya tanah jenis tanah itu banyak, tanah vulkanik yang dihasilkan dari gunung meletus. Nah, terus nanti ada proses ini itu nanti ada jenis tanah humosol, latosol, andosol, aerosol, organosol, lateri, pasir, berkapur itu banyak. Tapi alhamdulillah daerah kita daerah pesisir tergolong tanah yang subur sehingga membutuhkan pupuk organik atau anorganik tidak terlalu tinggi, dan hasilnya sekarang juga bisa dilihat ini di belakang saya ini, dan itu subur karena semua itu memenuhi kriteria sesuai dengan teori. Jadi jangan khawatir bahwasanya tanah kita itu ada lagunya juga istilahnya tanah subur, gemah ripah lojinawi, itu kata orang Jawa. Jadi jangan khawatir, yang penting kita menjaga kelestarian tanah, khususnya jangan menggunakan terlalu banyak pupuk yang bersifatnya meracuni karena akan terjadi nanti kerusakan tanah, pembongkaran tanah, pengolahan juga nanti itu ada termasuk menjaga kelestarian alam, konservasi. Kalau pengolahan tanah itu masuknya ke kategori pengolahan menjaga tanah secara mekanis, itu di situ ada pengolahan lahan, ada mungkin membentuk terasering atau tanaman perdu yang berbolong-bolong, di samping itu membuat guludan biar tidak ada terjadi erosi. Itu nanti saya bahas khusus wilayah pegunungan. Kalau kita khusus nanti wilayah di daerah datar. Jadi tolong petani harus tahu persis apa fungsinya pupuk urea, apa fungsinya pupuk SP36, apa itu fungsinya pupuk KCL, apa itu fungsinya Zeta. Nah, mungkin petani bisa bertanya langsung ke PPL masing-masing. Tapi insya Allah kalau di daerah kita sedikit demi sedikit saya juga bisa membantu. Sebetulnya ini tugas pokok seorang penyuluh, tapi kelihatannya penyuluh sekarang beda kayak penyuluh dulu. Kalau dulu kita sudah punya schedule, jadwal daerah mana hari apa, walaupun sekarang punya tugas PPL. Sekarang itu kalau tidak salah di sini satu PPL mengampu 3 desa. Mungkin banyak kegiatan yang lain sehingga tidak bisa terjangkau. Nah, kalau dulu itu masih zaman saya praktek itu masih bisa terjangkau karena hari dulu masih 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu. Nanti Sabtunya kita ke kantor BPP yang kita tempat untuk praktek. Nah, bisa mulai Senin sampai Jumat biasanya kita door to door. Makanya dulu saya dikasih ilmu namanya dasar penyuluh pertanian itu ada, tapi sekarang nggak tahu, masih berlaku juga kurang paham. Dulu ada ilmu dasar pertanian, makanya kita di samping kita main ke tempat teman, cerita-cerita, sharing, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan sekecil apapun kita sharing, berbagi pengalaman bisa ada manfaat, bisa untuk bareng-bareng menjaga kelestarian lingkungan. Makanya di dunia pertanian seluruh berkaitan. Ini untuk sebetulnya
sebetulnya ini ngomong seperti ini awal karena kemarin apa ya, tidak punya pikiran yang ke sana, jadi kita proses dari penanaman ini itu aja. Sebetulnya ini pokok. Nah, pengetahuan ilmu konservasi tanah itu sebetulnya mulai awal, tapi tidak masalah. Ini untuk kedepannya, untuk musim tanam nanti Okmar, musim penghujan, tapi alangkah baiknya kita siap-siap mulai sekarang, kita atur sedemikian rupa supaya kedepannya lebih hasilnya lebih bagus, lebih ada nilai-nilai nilai jual yang tinggi, atau mungkin sebagai petani itu nanti ada kos yang bisa digunakan untuk yang lain. Jadi kita biarpun petani harus bisa menghitung-hitung untung rugi. Kalau dunia penjual atau pemodal itu modal kecil tapi untung gede, kita juga bisa dengan modal yang buatan kita sendiri, menjaga lingkungan kita, apapun nanti akan insya Allah akan berkesinambungan dan akan lebih ringan dalam biaya produksi. Jadi tetap ilmu konservasi itu tetap ada ikatan yang sangat atau erat, tidak bisa dipisahkan dari di dunia, khususnya dunia pertanian, karena paling pokok adalah menjaga tanah bumi kita, bumi kita dijaga supaya bisa lebih digunakan ke anak cucu kita. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan, karena misalnya terlalu panjang juga mungkin agak kurang bingung dalam penerimaan, tapi insya Allah nanti kalau toh melihat di channel kita Among Tani bisa komen-komen, nanti kita bisa membantu menjelaskan apa yang saya bisa jelaskan. Mungkin di komen-komen nanti ada sedikit masukan untuk pembenahan dari khususnya Among Tani Pantura, tapi insya Allah yang setiap saya sampaikan tidak melenceng dari koridor apa yang kita ketahui, mulai dari teori, dari saya praktek yang sekian tahun, karena di dunia manapun konservasi tetap dinomorsatukan. Makanya dulu saya tugas di mana-mana itu ada lokasi atau lahan yang berbatu, pohonnya ditebang, itu sangat disayangkan karena itu menyangkut konservasi, terutama di daerah-daerah hutan lindung. Nah, kita nanti bahas ke sana, yang khususnya di daerah pegunungan kita sudah membahas di lingkungan kita yang daerahnya daerah tanah aluvial, lebih ngetrennya karena proses pelapukan sekian tahun menjadi yang ngetrennya itu jenis tanah PMK atau potzolit merah kuning, itu pada umumnya kesuburan masih terjaga. Mungkin itu aja keterangan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu menunjang dalam proses produksi di dunia pertanian. Sekian, mudah-mudahan ada kesempatan, ada umur panjang, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing bersama, bukan saya
menonjolkan kepintaran saya, enggak. Masih banyak orang pintar-pintar di luaran sana, masih banyak orang yang lebih jenius dari saya masih ya katakanlah ini sekecil kuku hitam ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, bisa dipraktekkan di lapangan. Yang sekiranya belum tahu ya biar tahu, yang belum mengerti biar mengerti. Mungkin sekian saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.